Salam, selamat bertemu kembali bersama saya, Pendeta Sunan Tuluwi dalam program GKI yang Layang, yaitu Kabar Mae. Sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai kita sekalian. Saya mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Perjanjian Lama. Tepatnya kitab Yoel, pasal yang kedua ayat 31 hingga 32. Yang demikian firman Tuhan. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam masa kita sekarang ini sangat sering kita mendengar bahwa bencana alam terjadi di mana-mana. Kemudian juga wabah penyakit itu juga terjadi di mana-mana. Apalagi zaman sekarang, zaman COVID-19, tentunya kita tahu bahwa wabah ini belum berlalu. Wabah ini terus bermutasi dan tidak tahu lagi apa namanya. Dan barangkali ia juga akan akrab dengan kehidupan kita selanjutnya. Kemudian juga yang terbaru dalam kehidupan kita di belahan benua lain, peperangan terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang juga sangat mempengaruhi terhadap bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Dan juga ekonomi kita juga perlu dipersiapkan supaya dengan peristiwa-peristiwa tersebut juga tidak mengganggu kehidupan kita. Dan tentunya dampak tersebut juga ada di belahan dunia yang lain. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang berbicara bagi kita pada hari ini tentang menjelang hari Tuhan. Di sana dikatakan bahwa matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Ini adalah suatu ungkapan di mana suatu tatanan kehidupan manusia ini sudah tidak terkontrol lagi. Suatu kehidupan yang sudah kacau balau. Suatu kehidupan yang sudah tidak lagi menaati apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan supaya manusia ini hidup dengan penuh damai sejahtera. Hidup dengan keteraturan, hidup dengan ketertiban, dan semuanya supaya kita hidup di muka bumi ini dengan saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Tetapi apa yang bisa kita banggakan ketika kehidupan ini sudah tidak mempunyai satu harapan yang bisa membawakan kita dalam satu ketentraman dan kebahagiaan. Maka oleh sebab itu ungkapan dari matahari yang menjadi gelap gulita, apa yang bisa menemukan kita sekalian untuk bisa melihat daripada inti dari hidup ini yang sebenarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ungkapan hari Tuhan dipakai sebagai saat yang Allah tentukan untuk menghakimi bangsa-bangsa. Dan penghakiman itu seiring sejalan dengan belas kasihan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nabi Yoel mengatakan bahwa jika bangsa-bangsa itu bertobat, tentunya Tuhan akan menyelamatkan mereka dari penghukuman dan bencana ini. Sebagian orang juga akan diselamatkan. Nah, apa yang menjadi tujuannya di hari Tuhan tersebut? Hari Tuhan tujuannya bukanlah untuk menghancurkan. Tetapi hari Tuhan gunanya adalah untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Akan tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita hendaknya menerima tawaran keselamatan yang datangnya dari Dia. Datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tidak menerima keselamatan yang Ia tawarkan, maka bersiaplah kita
akan binasa bersama-sama dengan orang-orang yang belum bertobat. Di hari-hari ini diberikan kesempatan bagi kita sekalian untuk datang kepada Tuhan. Kita belajar dengan seluruh keberadaan hidup kita, dengan kearifan lokal yang semestinya ada dalam kehidupan kita. Menghargai Allah, menghargai sesama, menghargai lingkungan yang ada di sekitar kita. Tentunya akan membawakan kehidupan dalam satu keharmonisan yang utuh dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengharapkan bagi kita sekalian agar kita mengakui keberadaannya sebagai sumber juru selamat kita. Karena dengan demikian hidup kita akan seiring sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Allah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami telah mendengar Tuhan telah menyuarakan bagi kami melalui kitab Nabi Yoel ini supaya kami datang kepadamu. Dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami manusia yang berdosa, manusia yang lemah, manusia yang ingin dan rindu untuk datang kepadamu supaya kami diselamatkan. Dan kami menyediakan hati kami seutuhnya dalam tangan-Mu supaya kami senantiasa menjadi alat dan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, luruskan perjalanan hidup kami supaya kami tetap menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus beserta kita. Amin.